Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Semoga hujan yang turun ini di maghrib ini hujan yang berkah, memberkahi tanaman-tanaman, tumbuh tanaman dengan sehat, dan sehingga para petani pun senang karena Allah berikan rezeki melalui hujan ini. Dan tidak lupa kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membuka judul baru, tetap masalah fikih, yaitu masalah fikih nafkah. Kita tahu di antara permasalahan rumah tangga, bahkan terbesar, terjadinya perceraian, terjadinya perselisihan di antara pasangan suami istri adalah masalah nafkah. Tidak jarang cerai karena masalah ekonomi. Terbanyak adalah ekonomi. Sehingga masalah ini benar-benar masalah yang sangat penting. Bukan cuma suami saja yang harus mengetahui, walaupun suami yang lebih penting mengetahuinya, tetapi istri juga wajib memahami. Tujuan suami mengetahui agar bisa melaksanakan sesuai dengan hak-haknya istri. Tujuannya para istri tahu, para wanita tahu, agar bisa memahami apa yang diberikan oleh suami. Kalau masalah nafkah ini cuma yang tahu hukum-hukum ini cuma suami saja, kadang-kadang tetap permasalahan akan muncul dari sisi istri. Sebaliknya, kalau masalah ini pun yang tahu dari sisi istri saja, namun suami tidak tahu, justru ini juga malah lebih bahaya. Karena betapa banyak para suami menghabiskan uangnya bukan untuk keluarganya, bukan untuk keluarganya. Atau di sana juga banyak masalah. Bagaimana seorang suami yang sudah bekerja keras namun tidak bisa mencukupi, sehingga sering terjadi meminta cerai dikarenakan masalah nafkah. Sehingga masalah ini benar masalah penting. Masalah yang penting terutama bagi pasangan suami istri. An-nafaqah, nafkah. Nafkah itu adalah kifayatun, jadi untuk mencukupi. Man yamunahu, siapa yang ditanggungnya. Ya, seseorang asyakhs, ya, seseorang yang ditanggungnya. Bisa khubzan, roti maksudnya adalah
makanan pokok, wa idaman, lauk, wa kiswah, pakaian, wa maskanan, dan tempat tinggal, wa tawabi'uha, dan apa-apa yang mengikuti dari semua tadi. Jadi mencukupi seseorang yang kita tanggung, yang di bawah tanggungan kita, dari makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, dan apapun yang mengikuti dari tiga ini. Kayak rumah, berarti kan ya peralatan rumah. Kalau makanan, berarti kan bukan cuma beras, harus ada lauknya, sayurnya, dan lain sebagainya. Pakaian bukan cuma baju, sendal pun juga termasuk kiswah. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu di antara pengertian nafkah. Apa nafkah itu? Kemudian juga dalam mazhab Hanafi, dalam kitab lain disebutkan nafkah adalah ma yatawaqqafu alaihi baqa'u syai'. Baqa'u syai'in, apa yang menjadi sesuatu yang menjadikan sesuatu itu tetap baqa, senantiasa berdiri, maksudnya tetap eksis, dari makanan, makulin, atau malbusin wasukna. Jadi ya memberikan sesuatu yang bisa kepada yang kita tanggung agar dia tetap bisa eksis, baqa, maksudnya hidup layak secara manusia. Itu namanya nafkah. Atau dalam Fathul Qadir Ibnu Hammam, al-idraru ala syai'in bima bihi baqa'uh, ya bagaimana sesuatu bisa tetap eksis. Intinya adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita tanggung agar dia bisa hidup layak sebagaimana layaknya manusia. Dari kesimpulan yang kita baca ini, maka nafkah itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah yang bisa membuat dia eksis, tetap layak hidup sebagaimana layak. Eksisnya adalah layak hidup. Jackson. Ya. Kami ulangi, sesungguhnya nafkah itu dari kesimpulan yang kami sampaikan tadi tentang para ulama sampaikan definisi-definisi tersebut, maka nafkah meliputi dua hal. Yang pertama, sesuatu yang diberikan itu bagaimana bisa terus tetap eksis, menjadikan itu tetap eksis, maksudnya hidup layak sebagaimana manusia. Yang kedua kesimpulannya adalah yang disebutkan ulama seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam bahasa kita adalah meliputi kebutuhan primer. Ini penting, dasar nafkah ini harus kita pahami. Ini harus kuat, karena nanti kalau ini nggak dipahami, nanti ada istilah uang jajan istri. Itu bagaimana hukumnya? Itu nanti kembali pada masalah ini. Kembali pada masalah. Karena sebagian orang memahami uang jajan istri itu termasuk nafkah wajib. Kalau listrik, beras, itu mah kewajiban suami, bukan nafkah. Ada orang memahami seperti ini. Apakah pemahaman ini benar? Nanti kita bahas dulu. Oh, dibarang lupa nanti, mending langsung ini aja. Tentu tidak benar. Tentu tidak benar. Nafkah itu kebutuhan istri makan, kebutuhan istri tempat tinggal, kebutuhan istri pakaian. Ya sudah, itulah nafkah. Adapun uang jajan itu adalah sedekah.
sedekah. Yang nafkah itu primer tadi. Apakah nafkah uang jajan itu adalah kebutuhan primer? Ada orang nggak jajan nggak mati. Tapi kalau makan itu adalah kebutuhan primer, nggak bisa ditunda. Dek, mohon maaf dek ya, makannya minggu depan aja ya. Nggak mungkin minggu depan, nggak bisa ditunda. Ya harus ada. Makanya nanti disebutkan nafkah itu setiap pagi. Secara fikih itu setiap terbitnya matahari, nafkah itu setiap pagi. Mau belanja ini hari ini. Walaupun nanti boleh untuk bulanan gitu, gampangnya gitu. Tapi hukum asalnya adalah setiap pagi terbitnya matahari itu. Karena nafkah itu tidak bisa ditunda. Beda dengan uang jajan tadi, beda. Sehingga ya nanti termasuk dengan dalil-dalil yang kami sebutkan nanti setelah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari masalah ini, definisi ini nafkah tadi meliputi kembali kepada dua hal tadi, yaitu bagaimana wanita seorang istri atau anak kita, dia bagaimana bisa hidup yang layak dan harus tetap eksis bakal syai' tetap. Nah, dan yang kedua adalah primer, kebutuhan primer. Maka di luar dua hal ini, maka itu adalah sedekah jika ada lebih baik, seperti uang jajan, belikan HP, belikan sendal yang mungkin agak lebih bagus, belikan baju yang mungkin agak lebih mahal sedikit, dan lain sebagainya. Intinya sesuai dengan nanti kemampuan. Kemudian di dalam juga masalah nafkah yang harus kita pahami, sebab-sebab, ada beberapa sebab orang itu wajib menafkahi. Sebab yang pertama adalah an-nikah, pernikah. Karena menikah akhirnya wajib menafkahi. Nanti ini secara umum, nanti akan dibahas bagaimana setelah menikah namun dia tidak tinggal sama kita sehingga kita tidak berhubungan sama dia dan sebagainya. Ini masalah tersendiri lagi ya. Sekarang yang kedua adalah al-qarabah, karena kerabat, hubungan rahim, kakak adik, seperti itu, hubungan kerabat. Kemudian milkul yamin, yaitu perbudakan, karena budak itu dia wajib, ya otomatis budak nggak punya harta ke kita. Dan ini juga jangan disamakan dengan pembantu, karena hukum budak dengan milkul yamin, khadim pembantu dengan milkul yamin berbeda. Jamaah rahimakumullah ya. Tiga sebab ini yang menjadikan seseorang itu wajib menafkahi. Selama masih dikatakan Anda menikah dengan dia, pernikahan Anda masih di atas pernikahan yang sah, maksudnya sah secara syar'i ya, termasuk di dalamnya orang yang kita katakan nikah siri, tetap wajib menafkahi. Karena dikatakan itu nikah, maka itu wajib dia nafkah selama itu nikah. Namun apabila sudah terjadi talak, yang dikatakan itu tidak bisa dinikahi. Talak apa itu? Bain roja'i atau bain. Talak yang sudah 3 kali terjatuh 3 kali kayak gini, itu sudah tidak, kecuali saat dia talak masih memiliki dalam kandungan ada anak kita di situ, atau ada
karena ada haknya anak saja. Artinya nikah ini benar-benar masalah pokok. Kadang ini umumnya, kaidah umumnya, kita nikah wajib nafkahi. Nikah Ustaz, tapi nggak tinggal sama anak, nggak tinggal sama saya, ya tetap wajib nafkahi. Anda masih sah nggak suaminya nggak? Ya masih, itu aja tetap nafkahi. Ini kaidah umum. Bahkan wanita yang masih saya suami Ustaz, istri saya bekerja, nanti ada masalah tersendiri. Tetapi kaidah umumnya, Anda masih suaminya, masih ya wajib nafkahi. Wajib menafkahi. Walaupun dia ada masalah tersendiri, hukum menafkahi wanita yang bekerja karena ada haknya dia yang haknya suami yang diambil. Tapi kita bicara sebab ini, kaidah umum ini, bahwasanya selama itu masih menjadi istri maka wajib menafkahi. Yang kedua, kerabat, dan ini yang sering diabaikan. Kerabat itu juga sebab kita untuk menafkahi. Ya. Karena sebagian, kecuali kalau terutama yang kerabat itu adalah yang dia tidak ada yang menafkahi tentunya. Nafkah yang bagaimana? Ya nafkah sebagaimana lafaz nafkah. Makanan, kebutuhan primer. Kembali kepada sana. Misalnya ada seorang punya adik perempuan sudah cerai. Kan dia tidak punya suami. Iya, karena bukan istri, kan istrinya. Maka ini siapa menjadi laki-laki di antara mereka adalah wajib menafkahi. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini sebab-sebab orang itu wajib menafkahi. Nah, selanjutnya dalil wajibnya menafkahi dari kitab dan sunnah dan ijma. Dari kitab Al-Quran yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq. Masalah menafkahi ini diantaranya di dalam surat At-Talaq. Masalah talak ini menunjukkan ini masalah penting, karena ternyata juga banyak sekali orang cerai dikarenakan masalah nafkah. Masalah nafkah ini Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 7. Dan wajib bagi pasangan suami istri memahami ayat ini, terutama dia baik yang mau menikah dan yang sudah menikah dan yang sudah lama menikah. Kan harus mengingat ayat ini. Memang kalau ingat ayat ini konsepnya legowo, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Diperintahkan untuk berinfak, menafkahi. Dzu sa'ah, yang memiliki penghasilan luas, yang memiliki kelonggaran, memiliki gaji banyak, atau dusani mempunyai kekayaan yang luas, hartanya lebih, untuk memberi nafkah min sa'ati, dari keluasannya. Siapa yang luas rezekinya, ngasih rezeki infak nafkah ke istrinya sesuai dengan keluasan nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Ini ayatnya maksud begitu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang kedua, dan siapa yang disempitkan rezekinya, berarti nggak luas rezekinya, penghasilan mepet atau jangan kepepet, mepet. Penghasilan sedikit, sebelum akhir bulan sudah habis, awal bulan sudah habis, gajian tengah-tengah sudah habis. Falyunfiq mimma ataahu Allah, atau kalau kita katakan di bawah UMR. Tapi itu nggak mesti patokan juga. Kadang-kadang kalau di atas UMR pun kalau kebutuhannya banyak ya nggak cukup. Intinya kebutuhan sedikit, rezekinya tidak luas, dapat hasil sedikit. Maka falyunfiq, maka infaklah, nafkailah, mimma ataahu Allah, dari apa yang Allah berikan. Ada faedah di sini. Yang pertama, li itu dalam fi'il, ilmu usul fikih termasuk lam isim fi'il amr, yang termasuk dia yang bisa lam yang menjadikan wajib, perintah, yang menjadi wajib menafkahi. Jadi hukum menafkahi itu adalah wajib. Dan penting kita sampaikan bahwa menafkahi itu ibadah. Karena banyak orang itu menafkahi gak sadar kalau dirinya lagi beribadah kepada Allah. Kalau ibadah, sehingga dia merasa saat memberikan itu dia merasakan tidak pelit insya Allah sama istrinya. Tapi kalau seakan-akan itu menjadi sebuah beban, itu bisa menjadi pelit. Nikah itu ibadah, memberi nafkah itu ibadah. Jadi istri minta ini belikan, mungkin sederhana, kita katakan sederhana, istri hanya minta beli mungkin jalan gak sengaja sendal jepit, gak punya sendal jepit misalnya, sendal, bukan sendal buat jalan, sendal jepit, minta belikan, harga mungkin 7.000 zaman ini, harga 6.000, kita belikan. Itu ibadah besar, ibadah besar. Nah, liyunfiq ini faedah tadi adalah bahwasanya yang pertama, menafkahi itu hukumnya wajib. Dalilnya li, kalimat lam itu, lamu fi'il amr, lam fi'il amr. Yang kedua, faedahnya adalah di dalam ayat ini Allah memberikan, memang cuma dua model suami itu. Suami cuma ada dua model, model suami yang mampu dan model suami yang kurang mampu. Ini suami yang benar-benar bertanggung jawab, bukan berarti yang nggak mampu nggak bertanggung jawab. Nanti beda lagi suami yang nggak bertanggung jawab, yang nggak mau kerja. Bahkan Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudha ayman yaquta. Cukup seseorang dikatakan dia itu berdosa tatkala dia meninggalkan orang yang ditanggung atau mengabaikan tanggungannya. Ini penting sekali bagi laki-laki yang pengangguran. Itu bukan laki-laki dalam artian tidak ada usaha, karena bisa saja kerja serabutan tidak apa-apa, bukan patokannya pada banyaknya, tapi pada usahanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ditanya oleh seorang sahabat ya tentang apa namanya, ayyul kasabit atyab, wahai Nabi SAW, penghasilan yang terbaik itu apa? Apa kata Nabi? Amalul rajuli biyadihi, yaitu seseorang yang kerja dari
tangan, artinya usaha itu yang baik. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang diberkahi. Artinya seseorang Allah berikan dia modal tangan, modal anggota tubuh, modal kaki, ini modal besar, sehingga tidak ada alasan untuk pengangguran apapun alasannya. Tidak ada alasan, karena memang masalahnya apabila menafkahi hukumnya wajib, maka seseorang yang dia tidak menafkahi jatuhnya dosa. Sehingga dalam masalah ini perlu ditegaskan tentang dilarangnya pengangguran. Beda antara orang yang sudah berusaha belum dapat jalan keluar. Kalau belum dapat jalan keluar, jangan stop. Cari sampingan serabutan yang bisa menghasilkan. Karena nanti kita jelaskan dalam memberikan nafkah, ya, itu mempengaruhi ketaatan seorang istri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-qalilu minal halali yubariku fihi. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sedikit dari yang halal itu diberkahi. Wal haramu al-kathir, dan haram yang banyak itu yamhaquhullah taala. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah, dan justru yang banyak dari yang haram itu menghancurkan. Rizki, nafkah, rizki bukanlah sekedar banyaknya, justru sedikit itu berkah dari halal. Allah berikan kecukupan. Jamaah rahimanullah. Di dalam ayat tadi, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi falyunfik mimma ataahu Allah. Di sini Allah berikan dua model suami. Jadi tetap bertanggung jawab. Keadaan suami itu dua ini aja. Suami yang dia mampu, diberikan Allah keluasan harta, dan suami yang kurang diberikan keluasan harta. Tetap bahasanya Allah apa? Bagi suami yang kaya, bahasa kita lebih ringan, maka dia berikan nafkah istrinya sesuai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Mohon maaf, misalnya kasih contoh, seorang suami yang punya gaji, punya penghasilan 100 juta sebulan, tentu akan menafkahi kepada istrinya. Dianjurkan dia menafkahi istri sesuai dengan apa yang dia hasil. Walaupun juga istri tidak harus tahu penghasilan suami. Kadang bahaya. Istri gak ada kewajiban dalam fikih suami melapor istrinya, istriku gajiku sak mene. Bahkan kadang-kadang lebih baik dia tidak tahu penghasilan kita. Lebih baik kadang-kadang. Ini juga masalah kerjasama suami istri. Kita lihat kondisi istri kita. Kembali kepada kondisi istri. Tapi yang paling pokok, tidak ada kewajiban seorang suami melapor tentang hasilnya berapa. Gak ada kewajiban. Sehingga para istri, para wanita, jangan dijadikan sebagai problem, masalah. Suamiku tidak pernah beritahu gajiku berapa. Jadi muncul masalah suudzon, kepo dengan gaji suami, sehingga malah suudzon. Sekali lagi, ini semua tidak dibenarkan. Kita ingin tahu. Kalau diberitahu ya tidak apa-apa, semoga tidak mempengaruhi hati kita. Diberitahu juga alhamdulillah, mungkin biar tahu keadaannya. Tapi tidak ada kewajiban, tidak ada. Sehingga tadi dari ayat yang pertama ini, bagi suami yang mampu diberikan, dia memberikan nafkah ke istrinya sesuai dengan kenikmatan yang Allah beri. Dzu sa'atim min sa'atihi, kalimatnya sama. Bagi suami nafkahi orang yang diberi kemampuan sesuai dengan
diberikan keluasan sesuai dengan keluasannya. 100 juta mungkin dapat per bulan karena usahanya. Tentu jangan samakan dengan orang yang dapat gaji cuman 1,5 juta sebulan. Masa yang gajinya 2 juta misalnya ngasih istrinya 500, yang gajinya 100 juta juga ngasih 500. Benar? Benar ini para suami? Tidak ya benar. Yang mampu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan. Walaupun tadi yang paling pokok adalah kebutuhan. Karena masalah di sini, seseorang yang bisa diberikan sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak bisa dikatakan suami itu suami yang pelit. Kalau suami sudah memberikan kebutuhannya sesuai kebutuhan yang didapat nafkah tadi, yang kembali kepada 2 hal tadi, maka tidak bisa dikatakan suami yang pelit. Ya suami bertanggung jawab sudah. Cuman nanti suaminya ada yang dermawan, gampang. Ya bagaimana Pak istri mengambil hatinya para suami? Tapi tidak bisa dikatakan paling pokok, nggak bisa kalau udah ngasih nafkah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan haknya secara syar'i, yang kebutuhan primer, nggak bisa dikatakan pelit. Jangan samakan dengan hadis seorang istrinya Hindun bintu Utbah yang dia datang kepada Nabi SAW, dia mengadu annaha ja'at ila Rasulillah SAW faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahih, laki-laki yang ya pelit lah kalau bahasanya itu, walaysa yu'tini, dan tidak memberiku minan nafkah, dari nafkah, ma yakfini, yang mencukupi aku, wawaladi, dan anak. Artinya dikatakan pelit karena memang kebutuhannya belum maksudnya apa, kebutuhan apa ini? Nafkah, kebutuhan primernya, bukan kebutuhan wanita, butuh make up, butuh ini, bukan. Hadis ini adalah kebutuhan primer. Jangan dibawa kebutuhan semau saya gitu, dia tidak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil dari Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, nggak masalah. Yang cukup untuk anak kamu dan anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi nggak bisa dikatakan pelit kalau sudah bertanggung jawab sesuai kebutuhan, nggak bisa dikatakan pelit. Karena ini jadi problem kadang-kadang, unek-unek jadi seorang wanita. Istriku, suamiku, pelit lah. Kenapa? Apakah makan sudah ditanggung? Sudah. Nah terus baju sudah ada, rumah alhamdulillah walaupun ngontrak sudah ada, tempat tinggal walaupun ngontrak, enggak apa-apa, itu tetap. Cuman anak mau beli HP terbaru, udah dikasih pelit, ya udah pelit itu bukan pelit, bukan pelit. Ini perlu disampaikan ini, karena menurut sebagian wanita itu pelit itu kalau ndak minta gak dikasih, itu bukan pelit. Jamaah Allah. Jadi dalam ayat tadi ada 2 model suami, yang mampu dan yang nggak mampu. Maka Syekh Shinqiti rahimahullah memberikan faedah, bagi yang kaya memberi nafkah ke istrinya sesuai dengan keluasannya. Bagi yang kurang mampu, kalimatnya apa? Falyunfiq
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah datangkan kepadanya rezeki. Beda loh ya. Yang pertama untuk kalimat yang bagi yang luas, kata Allah, infakkanlah sesuai dengan keluar. Yang kedua bagi yang gak luas rezekinya, cuma dapat gaji pokok gitu, atau di bawah UMR. Apa kata Allah? Falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah beri nafkah sesuai dengan apa yang Allah atahu, datangkan kepadanya. Ternyata setiap bulan datangnya cuma 2 juta. Ya 2 juta itu dibagi bagaimana cukup ya diatur. Ternyata datangnya 1 juta, ya bagaimana cukup. Ternyata 700, ya bagaimana cukup. Dan ingat, bila ini ibadah, ingat, insya Allah Allah yang mencukupkan. Karena seorang suami apabila dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu yang memimpin seorang wanita. Ingat, laki-laki yang memimpin wanita, bukan wanita yang memimpin laki-laki. Jangan dibalik. Keberkahan itu laki-laki yang memimpin wanita. Laki-laki, suami saya pendiam, walaupun dia pendiam, keputusan ada di dia. Keberkahan di laki-laki sebagai pemimpin. Nanti istri menutup, berusaha menutup. Laki-laki saya kurang apa? Cak-cek. Kurang cak-cek. Ya enggak, kurang cak-cek. Kan ada orang-orang model kurang begitu. Istrinya lebih cak-cek. Tetap kalau mau berkah rumah tangganya, ar-rijalu qawwamuna. Walaupun di sini juga laki-laki jangan seenaknya ya. Namun ini perlu didudukkan. Jadi tugas mencari nafkah adalah siapa? Karena ayatnya begitu, maka tugas mencari nafkah adalah laki-laki. Jangan sampai tugas nafkah itu malah kemudian istri yang mencari nafkah. Itu beda. Kalau sudah tugas utama yang Allah berikan kepada suami diambil alih oleh istri, pasti akan muncul masalah. Nah, bukan kapasitasnya kok. Dan kemudian kalau suami itu saat dia keluar mencari nafkah, maka rezeki istrinya, rezeki anaknya 5, bahkan 10 anaknya nempel pada suami ini saat dia bekerja. Dia bekerja keluar rumah, bismillah, tawakal Allah, bismillah kerja. Maka Allah akan memberikan rezeki istri, rezeki anak pertama, anak kedua, sampai anak ke-10 nempel sama ke dia. Jadi saat dapatkan 100.000 itu di situ rezeki untuk semua. Beda kalau istri yang itu bekerja, yang itu bukan cari nafkah. Beda antara orang nafkah dan cari kerjaan, bekerja. Orang nafkah pasti bekerja, orang bekerja belum tentu menafkahi. Maka ikhwan, saudara-saudaraku seiman dan para wanita yang berbahagia, ayat yang ini, ayo bagi yang barusan menikah, pahami ayat ini. Ini ayat yang indah sekali, terutama dari sisi istri untuk memahami suami. Allah mengatakan, Allah merintahkan bagi suami untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tapi tolong dipahami dari sisi istri, bahwa jika luwes maka Allah beri. Jika memang, nah kebanyakan cekcok itu, menjadi perceraian itu dikarenakan ekonomi yang suaminya kurang mampu. Oleh karena itu kembali kepada ayat ini. Dia sudah bertanggung jawab memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah datangkan. Maka tidak bisa dikatakan tidak, suami tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Dan bahas sekali, kalau kita dalam lapangan itu orang curhat ke kita, orang nyampaikan, kalau kita tanya, contohnya apa yang Anda nggak dikasih, contohnya apa? Saat kita tanya contohnya apa? Makan sudah. Gitu? Ternyata apa?
kebutuhan yang wanita ini kan ya ini butuh ini. Nah, bahkan mohon maaf, mungkin di sana juga punya adik, dia punya adik kandung atau ya sebetulnya itu boleh suami memberikan ke sana, tapi tidak mau jadi kewajiban karena adik ipar itu jadi sebuah masalah kadang-kadang. Iya, patokannya bukan di situ, kembalinya kepada pemahaman ini. Makanya zaman ini intinya yang perlu kita sampaikan, terlalu luas dalam memberikan makna namanya nafkah, terlalu kemana-mana, terlalu luas. Zamannya butuh HP jadi kebutuhan utama, zamannya ini. Walaupun nanti juga memang batasan akan kita sampaikan di sini, akan ada judul masalah batasan kepada uruf. Tapi sebelum kita melihat kebatasan itu dulu, kaidah utama dalam nafkah itu ada 3 tadi. Kembali ke 2 bagaimana dia bisa hidup selayak manusia, dan kemudian adalah kebutuhan primer. Artinya jangan sampai terlantar. Walaupun rumahnya kecil, walaupun kontrak bocor, tetap itu tidak terlantar. Jangan dikatakan terlantar. Walaupun makannya cuma tempe sama garam, itu tidak terlantar, itu makan. Walaupun pakaiannya itu beli di luaran, itu bukan terlantar. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, surat Al-Baqarah ayat 233. Dan bagi seorang ayah hendaklah memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ini menunjukkan juga wajibnya menafkahi. Dalil dari sunnah, hadis Jabir. Dari sunnah hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW khataban nas, saat itu khutbah depan manusia. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa, wahai para lelaki, takutlah pada Allah dalam masalah bab wanita. Fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya dia itu adalah apa? Penjara bagi kalian. Ini paling pokok. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian telah mengambil para istri kalian dengan amanah yang Allah berikan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau halalkan kemaluan kalian kepada mereka dengan kalimat Allah. Kalimat nih akad. Apa kata Nabi SAW? Walahunna alaikum, dan bagi mereka atas kalian, dan artinya kewajiban mereka kalian atas mereka. Wa rizquhunna, memberi rezeki, wa kiswatuhunna, memberi pakaian, bil ma'ruf. Hadis ini menunjukkan karena kita sudah mengambil amanah, maka amanah rezeki yang tadinya pada orang tuanya, amanah rezeki tadi yang tadinya pakaian pada orang tuanya, amanah tempat tinggal yang tadinya pada orang tuanya, saat kita halalkan dengan kalimat kemaluan kita halal pada mereka, maka menjadi amanah yang amanah selama itu kembali kepada suami. Amanahnya sudah tadinya di sini, sekarang pindah ke tangannya Anda, dan Anda menerima dengan disaksikan oleh orang banyak. Sehingga kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah. Karena ini menunjukkan juga bahwasanya benar-benar orang yang ingin menikah itu memahami ini. Bukan cuma sekedar cinta, bukan sekedar pandangan pertama jatuh hati, bukan sekedar senang, bukan sekedar aku sudah bisa,
Aku sudah bisa membuktikan. Bukan. Kadang-kadang itu hanya bagian kecil. Tapi pemahaman dasar dalam pra-pernikahan sebelum menikah, bahwa Anda menerima amanah, ini masalah besar. Karena zaman ini juga kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kurang pas seorang yang menikah karena kemampuan orang tuanya. Mohon maaf kita sampaikan, kadang-kadang kurang pas. Walaupun itu boleh, terserah sepakah, tapi kadang-kadang kurang pas, sehingga dia harus menjadi seorang suami yang tegak. Tidak bisa tegak dikarenakan selalu disepot oleh seorang bapaknya. Kadang-kadang kurang pas, karena sekali lagi, saat dia menikah, amanah itu berada di tangannya suami, bukan orang tua. Yang menikah siapa? Anaknya. Kok yang bertanggung jawab amanah itu orang tuanya? Membantu boleh, tapi jangan sampai pada akhirnya, apalagi kalau bantunya terang-terangan di depan istri, wal'iyadzubillah, ngasih uang ke anaknya depan istrinya, depan menantunya. Dan ini juga tidak. Kalau ingin bantu, biarlah urusan bapak dan ayah di kamar atau diam di transfer, boleh saja. Tetapi dikasih depan istri, itu beda halnya lagi. Lambat laun setan akan memberikan masukan. Nah ya suami yo, istri juga piye gitu rasanya. Panik kok rumah tangga kok, panik kok dikei ya. Kayak gak ger gitu loh. Gak nendang rumah tangga ini. Lah ya, kan kadang-kadang suami biasa, istri merasa nggak biasa ini. Aku panik kok, dulu kuliah aku yuk kadang kerja, kuliah kadang jualan online. Habis nikah sama dia kok kadang-kadang malah saya nggak kuliah, dia malah dikasih waktu. Ini kadang-kadang ternyata sebetulnya ngamuk-ngamuknya masalah ini, ngamuk-ngamuk selama ini karena apa? Ada masalah kroso sih nggak pas, belum selesaikan. Jadi ada dikit sebuah sensitif istrinya, ini kadang-kadang masalah tersendiri. Tapi bagi orang yang diberikan Allah rezeki luas, bapaknya dikasih rezeki yang luas, dan dia dapat kecipratan dari usaha orang tuanya, maka bersyukur. Namun tetap ingat, amanah. Saya di sini, amanah apa tadi? Yang tadi amanah rezeki, amanah memakai pakaian, memberikan pakaian, amanah memberikan rumah. Amanah itu bukan pada orang tua, tapi pada siapa yang akad. Siapa yang akad? Yang akad adalah para suami Anda, maka amanah itu berada di tangan Anda, bukan di tangan orang tua. Tapi sekali lagi, bukan berarti orang disebut oleh bapaknya itu saya katakan sebuah aib, atau kadang kondisi anaki dan bapaknya tidak mentolong. Kan bukan sebuah aib kadang-kadang udah seperti itu kondisi ya kan? Cuman jangan sampai di depan istri. Tapi yang terbaik, idealnya dan sebagainya, dikasih itu bagaimana bisa usaha sendiri, atau bikinkanlah dia usaha, dia kerja sendiri, biar dia ngerasain rasanya bangkrut, biar dia ngerasain rasanya pailit, biar dia ngerasain rasanya makan pakai nasi dan tempe. Itu nikmat ya. Dan bagi yang bosan menikah, kalau Anda baru menikah langsung makan daging sama ayam, tidak nikmat itu. Serius.
Justru nikmatnya itu saat Anda nikah bisa makan tempe sama nasi, nah, makan kerupuk sama nasi sama sambal, itu nikmatnya di situ. Justru itu nikmatnya kalau pernikahan. Kalau ada bilang nikah tidak nikmat makan, berarti ada salah paham Anda terhadap pernikahan. Walaupun kalau mampu ya boleh aja di awal, tapi sesekali itu, dan bahkan tidak masalah kalau itu sering terjadi. Sederhana, ya. Kehidupan Nabi SAW. Lanjut. Dan ijma para ulama, jadi dari sunnah, selanjutnya ijma para ulama. Dan juga di sini dibawakan hadis tentang wajibnya beri nafkah. Hadisnya Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, dia mengambil sama Nabi, boleh dia ambil uangnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Tapi yang mencukupi. Di sini menunjukkan pentingnya memberi nafkah. Wajibnya di mana? Sampai istri boleh mengambil. Bila memang belum dikasih. Karena itu haknya. Sesuai dengan haknya loh. Bil ma'ruf. Ma'ruf ini adalah kembali kepada kebiasaannya dia. Biasanya tuh dikasih 500 atau 1 juta misalnya, ya jangan. Pas belum dikasih, tak ambil 2 juta. Itu bingung nanti suaminya. Nah ini harus ya cukup di sini kebiasaan nanti ya. Pada kebiasaan hukum keseharian-hariannya dia. Selanjutnya, yang pembahasan yang selanjutnya adalah syarat wajibnya menafkahi. Syarat wajib menafkahi. Yang pertama adalah dia adalah istri yang sudah dijimai atau sudah yang bisa berhubungan. Bisa berhubungan. Itu enak bahasanya seperti itu, enak. Yang bisa berhubung. Adapun yang masih kecil, nggak mungkin bisa berhubungan. Mungkin saja ada orang menikahkan anaknya masih kecil, dan itu tidak mungkin berhubungan, maka tidak wajib nafkahi. Ya. Jadi mazhabnya jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, dan dari sebagian mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun sebagian mazhab Syafi'iyah, sebagian lain mereka mengatakan tetap dinafkahi walaupun nggak berhubung, dikarenakan nikah tadi ada amanah. Nah, jamaah rahmani wa rahimakumullah, yang telasnya bahwa saya di antara jumhur ulama mengatakan yang sudah bisa berhubungan, adapun yang tadi belum masih kecil, dia ikut orang tuanya, dia masih sama orang tua. Bila sudah waktunya silakan dilepas. Waktu dalam arti ini dalam masalah berhubungan ya. Ini di sini menunjukkan ada problem kadang-kadang di tengah masyarakat kita, terjadi problem diantaranya nikah nih, udah dewasa, ya udah waktu nikah. Setelah itu istrinya tidak mau disentuh, suaminya pengen nyentuh, tapi istri nggak mau disentuh. Deketin mepet kabur. Dideketin nyimpang. Ya gimana, emang kadang kondisi kan mungkin ada sesuatu yang kurang pas sebelum perani. Wallahu alam. Tapi kita bahasnya kejadian gitu loh. Sudah terjadi. Jadi seperti itu. Nah, itu bagaimana? Bahkan pada akhirnya ya
Ya dia belum menafkahi, belum bisa. Bagaimana seorang laki mau menafkahi gitu loh. Di ibaratnya kata, mohon maaf ya, bahasanya yang anak orang kadang ngomong, ya laki-laki ini kadang-kadang ya ngomong gini, kung berarti yo. Mohon maaf bahasanya, kadang begitu kan pikirnya. Gimana sih mau nafkahi? Oh, dia nggak mau. Gitu. Ini jadi problem tersendiri. Problem tersendiri. Dan seandainya memang dia nggak mau berhubungan, nggak mau disentuh, maka di situ juga ya sebetulnya harus pertama itu kembali kepada diselesai secara keluargaan. Karena masalah itu seperti itu terus mesti akan lama-lama. Dan kadang-kadang pasangan ini nggak mau cerita udah baru cerita, baru kemana-mana sudah, itu biasanya begitu. Dan saat itu gak nafkahi, bagi wanita harus memaklumi suami kalau kondisinya seperti ini, karena emang bisa berhubungan itu artinya yang bisa berhubungan itu diantara sebab syarat dia dinafkahi dari masalah pernikah. Maksud dari nikah itu adalah al-iffah, terjaga dia nggak terjaga dia, harusnya terjaga nggak terjaga. Adapun masalah zaman modern ini pernikahan seperti teman saya ini di Saudi, nikahnya online. Nikah online, masa anak Yaman. Semoga Allah berikan beliau mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Online, habis online pandemi. Masya Allah, tidak bisa pulang Pak, tidak bisa pulang ke ya, kayaknya sampai saat ini belum pulang. Sudah nikah online, belum ketemu sampai saat ini. Kalau seperti ini tetap menafkahi, kan begitu. Karena di antara nafkah itu menjaga hubungan, ketaatan. Jadi ar-rijal al-qawwamuna 'alan nisa, yaitu tadi ayat tadi itu, bahwa patokan seorang suami, kewajiban utama seorang suami adalah dia dalam mencari nafkah. Karena disitulah nanti letaknya ketaatan seorang istri. Nanti di antara sebab wanita yang di antara sebab, nanti kita jaga di belakang atau pertemuan selanjutnya, sebab-sebab orang nggak usah dinafkahi. Di antara sebab adalah wanita yang membangkang, wanita yang membangkang, tidak mau nurut suami. Ini termasuk di antara sebab boleh di stop nafkahnya sebagai pelajaran. Ini menunjukkan nafkah itu berhubungan dengan ketaatan. Tapi repot lagi kalau istrinya stop, ya usah aku iso dewe kok. Ruwet, angel wis. Kalau udah begini ruwet itu makanya. Nanti kita bahas sendiri bagaimana hukum wanita kerja. Masalah itu. Yang jelasnya intinya yang saya sampaikan di sini poinnya adalah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas. Yang poinnya adalah seorang yang nafkah itu memiliki hubungan erat dengan ketaatan. Kalau dia selama ini dapatnya dari suami tok itu loh, terus kalau dia mau bantah ya terus di stop, kerannya gimana? Ya wis anteng. Gimana? Itu enggak jelas hubungan kita. Ya jelas itu kekuatannya pada suami. Begitu juga suami yang kemudian loyal,
kewajibannya, kemudian juga tidak pernah telat. Ada, mohon maaf disampaikan, kadang suami itu ngasihnya telat, padahal ada. Nggak boleh ini, karena sekali lagi nafkah itu nggak bisa ditunda, nggak bisa ditunda. Mohon maaf, sepele ya, sepele. Istri bajunya sobek, sepele aja ini, butuh itu primer atau bukan? Primer, nutup aurat. Gimana ngerjain? Minta uang buat jahit, kan duit nggak punya. Ataupun punya, bajunya yang dijahit itu sudah waktunya dibayar, nggak dibayar bayar. Itu padahal kebutuhan itu loh. Kalau kita tepat waktu dalam masalah hal seperti, kita perhatikan, taat itu istri kita, taat itu. Tapi kalau begini aja enggak, biasa suami istri akan mikir piye carane. Akhirnya makan yang harusnya lauknya ayam nggak jadi ayam. Ya kan? Makan yang harus minum, beli apa yang harusnya ada sayurnya, nggak ada sayur, disimpan sama istri sebagian buat lunasin jahitan. Ini kan juga termasuk kesalahan, dikarenakan sebetulnya itu sudah termasuk nafkah, kebutuhan primer, dan tidak bisa ditunda. Sekali lagi, kebutuhan nafkah itu tidak bisa ditunda. Aslinya setiap pagi, saat itu butuh baju ya baju, saat itu butuh makan ya makan. Tapi cek kebutuhannya apa yang kebutuhannya. Tidak apa-apa kalau nanti setiap bulan. Tapi intinya, jamaah rahimakumullah, bahwa itu hal sepele tadi itu mempengaruhi ketaatan. Sekali lagi, harus cerdas. Ini kebutuhan nafkah atau keinginan ini? Kebutuhan atau keingin? Suami harus bisa menempatkan. Jangan-jangan itu ternyata kebutuhan dan kita abaikan, gerundel itu istri. Dan memang hak, nggak boleh dan tidak masalah seorang istri memberikan masukan kepada suami, mengingatkan, mas, ini kebutuhan pokok ini, nafkah ini. Contoh lagi, kebutuhan pokok yaitu adalah kebutuhan seperti sabun cuci, sabun mandi, kebutuhan pokok ya, primer kan. Kalau itu masih bayi, sebagai kadang popok bayi. Saat suami gajian, kadang yang dikasih hanya kebutuhan makannya doang. Ini kebutuhan makan, luput ngasih kebutuhan anak. Ada punya seperti tadi. Dan itu habis. Itu juga kadang kalau kita telat, itu kan kebutuhan primer itu sekarang. Dalam artian kebutuhan anak. Lihat uruf ya, uruf. Sabun mandi, istri nggak mungkin anak kita mandi nggak pakai sabun, nggak mungkin itu. Kebutuhan yang sudah doruri itu sudah primer itu. Nyuci nggak pakai sabun cuci, nggak mungkin itu, nggak mau isi karuan dipendem itu apa, pakainya dibiarin. Terus sering. Waliyadzubillah. Yang ngasih telat untuk kebutuhan pokok itu suami, saat numpuk itu yang marah suami. Sehingga boleh para istri, benar. Anda menyampaikan kepada istri saya pribadi, kalau itu kebutuhan-kebutuhan seperti itu, kan saya sampaikan, yang wajib atas saya ini kebutuhan-kebutuhan harian, bulan itu wajib mengingatkan. Takut saya lupa, kamu ingetin. Kalau oh iya, kadang-kadang kita sibuk mungkin kan, nanti aja pas pulang, atau nanti pas kita belikan pas menggok, ternyata nggak menggok. Atau nanti pas pulang kita kasih, ternyata
lupa. Istri boleh mengingatkan. Kalau itu diingatin bagi suami, itu jangan dianggap istri bangkang. Duit mana. Jangan dianggap istrinya kemudian begitu duit lah. Bukan, itu diingetin. Kita diinget. Itu istri yang baik. Karena memang kalau itu tidak diingetin, nanti gerunde 1, 2 hari, 3 hari jadi problem. Iya, kalau terselesaikan, pada akhirnya terpendam. Besok lagi terpendam. Jadi batu besar, sehingga jadi percekcokan. Akhirnya saat marah istrinya menyampaikan yang 10 tahun lalu. Padahal kadang-kadang itu terjadi cuma sekali 2 kali, tapi diingat sama Allah. Kebutuhan pokok. Kalau itu dan kebutuhan pokok, sekali lagi suami tidak boleh marah kalau diingatkan. Justru malah alhamdulillah dek, yang istri yang salihah mengingatin saya, enggak apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, syarat wajibnya menafkah untuk istri tadi berusaha berhubungan. Yang kedua adalah istrinya, dan ini paling tinggal bersama kita, itu jelas sudah bersama kita. Di antaranya masalah ini yang jadi istri suka yang istri kaburan. Masalah dikit kabur ke orang tua. Kalau kaburnya sehari jemput nggak apa-apa. Lah kalau kaburnya sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak tinggal di situ. Bahkan ninggalin anak, kadang-kadang anak bayinya tok yang dibawa 2, 3 biarin di situ. Suaminya kerja dan pontang-panting. Sangat mungkin di masyarakat kita terjadi seperti itu. Istri suka kabur. Ini juga bisa menyebabkan stop itu kalau Anda kabur karena kemauan sendiri, apalagi itu jaraknya safar, maka saat itu amanah lagi kembali kepada bapak. Tapi sebetulnya seandainya suami mengatakan, ya udah kamu sana, enggak mau ngasih aku bulan ini. Kadang kan cekcok tapi tetap ada cinta tuh. Cuma kan sudah sebulan 2 bulan dia di mertua, dijak balik pakai moh, terus minta nafkah, enggak mau. Tahu tak potong, boleh? Boleh saja. Karena memang masalahnya di antara syaratnya harus tinggal serumah. Kecuali kalau tinggal di mertua dengan ada untuk ini nggak ada, udah punya rumah sendiri kok. Ada masalah kaburnya bukan seminggu, sebulan 2 bulan, safar lagi, pening itu. Suaminya mau kerja izinnya bingung, ini tuh bingung lagi tuh. Banyak sekali saya tuh dapat curhatan banyak. Ada lagi, Ustaz, saya ini punya gaji besar, Ustaz, dan terus istri dengan kerja, Ustaz, di mana? Di luar negeri. Itu saya juga bingung kadang-kadang. Bener, itu juga bingung. Sampai saya digojloki sama teman-teman, apa? Gua neng di sampean. Betul, bingung itu dia. Ini juga problem ternyata di masyarakat kita. Masalah nafkah ekonomi itu problem terbesar dan rinciannya itu banyak sekali. Dan itu sebetulnya semua kembali kepada masalah nafkah tadi itu. Jamaah rahimanikumullah. Kemudian yang selanjutnya, miqdar, takaran nafkah itu seberapa sih? Kan tadi pakaian, ini jelas ya. Seberapa takarannya? Ittafaqal fuqaha, sepakat para fuqaha, anna nafaqah wal qiswah tajibu bil ma'ruf. Itu dia diwajibkan sesuai dengan kebutuhan adat kebiasaan setempat. Contoh, ya, di negara kita, di negara Saudi Arabia, khadim, mereka Imam An-Nawawi rahimahullah,
di dalam kitab Al-Majmu', di kitab Raudatul Thalibin, beliau mencantumkan khadim, pembantu itu sebagai kebutuhan nafkah. Ini melihat uruf di Saudi Arabia, memang khadim itu menjadi pembantu apa? Ada yang bantuin untuk istrinya, atau pembantu istilah kita, atau pekerja apa itu pembantu? Iya, pekerja rumah tangga. Itu menjadi kebutuhan pokok di sana. Adapun di Indonesia tidak. Maka jangan baca kitabnya Imam Nawawi. Dalil bantu untuk kebutuhan. Ini dalilnya ini. Dalam kitabnya Imam Nawawi, Raudatul Thalibin. 1, yang jadi nafkah makanan. 2, lauk pauk. 3, khadim. Khadim itu pembantu. 4, kiswah. 5, alatun tandif, alat kebersihan. 6, iskan, tempat tinggal. 6 pokok. Khadim. Dalilnya Imam Nawawi. Oh, siapa dalilmu? Ustaz Khalid, Ustaz Syafiq, kalah sama Imam Nawawi. Ini repot kalau begini sudah ini. Nggak baca kitabnya, nggak memahami semuanya. Atau fatwanya Syekh bin Bas, atau fatwa ulama zaman sekarang. Karena Saudi jadi pembantu kebutuhan pokok. Di bawah fatwa itu di Indonesia nuntut suaminya pakai dalil ulama Saudi. Repot kalau ini. Maka ini kebutuhan, kembali kepada kebiasaan uruf. Dalilnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ma'ruf ini bisa maksudnya dengan yang baik, ya, bagi ayah wajib bagi nafkah pada istrinya dengan cara yang baik, atau dengan uruf setempat. Uruf kita ini ya tinggalnya di kampung, ya makan itu yang tempe, peyek itu ya lauk. Uruf. Jangan kemudian dibawa ke Saudi. Ayam itu, tempe itu bukan lauk. Ayam, lauknya ayam. Kalau di sana memang ayam itulah, itu memang kebutuhan idam. Kita kan enggak tempe. Ikuti kita sempat. Pakaian, rumah itu ya layak ngontrak dia bisa. Kemudian nuntut ya ini apa namanya? Minta yang besar, minta perumahan ini. Kemudian mengatakan membawa ini nafkah wajib. Itu kadang-kadang yaitu memahami nafkah terlalu banyak loh. Para istri menuntut suaminya untuk beli rumah perumahan yang suaminya tidak mampu. Akhirnya suruh ngedit riba. Karena suami itu tidak pengen. Sudah cukup tinggal di kampung, nyaman, masyarakat enak. Tapi karena istri nuntut, tensi aja, gengsi aja. Saudaranya udah punya ini. Atau kalau mertua datang tuh enggak enak lah kalau tinggal di sini. Bahasanya kan lembut kadang-kadang. Enggak enak lah kalau tinggal di sini. Atau gengsi dengan temennya, kalau teman dekatnya datang gimana? Padahal nyaman aja jadi suaminya tinggal di situ, ngontrak itu nyaman aja. Dituntut lah dengan alasan nafkah. Padahal memang justru malah mudharat di sini. Oke. Urufnya ngontrak itu dianggap tempat beda lagi kalau nanti kemudian habis nikah, kemudian tinggalnya punya tanah sepetak di situ, dibikinkanlah pakai kemah. Nah, nuntut itu benar, karena itu bukan dianggap secara uruf tempat tinggal atau gazebo terbuka gitu. Tapi kalau udah tertutup, atapnya ada, pintunya ada, jendelanya ada, walaupun ruang tamu dan dapur jadi satu, ya enggak apa-apa, yaitu tempat Anda sampaikan, kami dulu awal nikah itu, Masya Allah. Ya sebetulnya yang membanggakan itu memang kadang-kadang dalam istilah suami itu, kita itu
patokan sukses itu punyaku rumah. Itu memang jadi kebanggaan tersendiri bagi para rumah tangga. Ya. Dulu kita tuh tinggal itu ya, subhanallah. Awal nikah, nah itu dulu Pak. Ya dapur, ya sak ruang tamu, itu jadi satu. Tanahnya itu bukan tekel, itu tanah biasa. Anak lapisi apa itu terpal. Ya belunding gini. Ya tidur di situ udah enak, harus kasih kasur. Kalau di situ ya rasanya badan pegel-pegel karena itu kan bukan tanah rata. Itu dulu kita nikah. Itu saya nikah. Padahal udah keterima di Madinah itu. Kadang-kadang bekas itu ada orang yang baru nikah terus istrinya gitu. Dalam hatiku ya kadang-kadang, loh anak dulu udah terima Madinah loh. Ibaratnya itu kalau kita mau ngomong aja ke orang, ngajar di sini disiapin tempat tinggal. Dan sampai lulus Madinah pun masih sempat saya tinggalin itu. Nggak berubah tempat itu, tetap ya itu tetap begitu, nggak berubah. Lebih berapa petak sih? Jamaah rahimakumullah, ini pelajaran pentingnya. Itu dikatakan tetap tempat tinggal. Alhamdulillah, bikulli ala nikmatillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada teman ini. Selanjutnya kita akan tentang keutamaan beri nafkah. Kemudian waktu wajib memberi nafkah dan lain sebagainya. Wanita itu bekerja bagaimana hukumnya, apakah wajib nafkah dan lain sebagainya. Insya Allah kita terus masalah nafkah yang udah ditalak dan sebagainya itu nanti kita sampaikan pada bulan Februari karena mau ke Kalimantan, mau pulang. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya kita tutup. Nggak ada, alhamdulillah sudah jelas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.